Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Akhwat dan ummahat yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Melanjutkan kajian kita masih membahas kitab Panduan Amal Sehari Semalam, di mana kita sampai pada pembahasan bab yang ke-12 halaman 69, yaitu bab berkaitan tentang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor itu dibaca saja di rumah ya. Kayaknya itu pengulangan juga dari yang sebelum-sebelumnya. Masalah istighfar, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bisa dibaca di rumah ya. Kita lanjutkan ke bab yang 12 saja, yaitu bab berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini penulis memberikan muqaddimah kepada kita semua. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, doa memiliki kedudukan yang agung dalam Islam, sebab ia merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa merupakan bukti ketergantungan seorang hamba kepada Rabb-Nya Azza wa Jalla di dalam meraih segala perkara yang bermanfaat dan menolak segala perkara yang mudarat atau membawa keburukan bagi mereka. Doa sebagai bukti kecondongan seorang hamba kepada Allah, bahwasanya tiada daya dan upaya manusia melainkan dengan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kata beliau, doa adalah merupakan salah satu ibadah yang agung, ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meskipun yang namanya ibadah ya seluruhnya pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang namanya ibadah itu ala maratib, itu memiliki tingkatan-tingkatan. Maka salah satu ibadah yang paling dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya adalah berdoa. Dan hal ini dipertegas oleh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Laisa syai'un aqram 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala minad du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan berdoa. Kenapa berdoa dikatakan sebagai salah satu ibadah yang paling agung, ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Beliau katakan, karena doa itu adalah merupakan bukti ketergantungan seorang hamba kepada Allah. Doa itu adalah wujud bagaimana seorang hamba memperlihatkan kelemahannya, keterbatasannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dia berdoa, dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuasa, zat yang memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri dan atas seluruh makhluknya. Ya, maka disinilah beliau katakan bahwasanya berdoa adalah merupakan ibadah yang agung, karena doa itu adalah bukti kebergantungan seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala, dan bukti bahwasanya lemahnya manusia di hadapan Allah Jalla wa'ala, dan bukti bahwasanya seseorang hamba tidak bisa melakukan sesuatu apapun kecuali dengan bantuan dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini beliau sampaikan di muqaddimahnya. Kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan kepada kita berkenaan tentang memperbanyak doa itu adalah termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi enggak hanya sekedar doa, tapi memperbanyak doa itu juga adalah bagian daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ditunjukkan oleh banyak sekali hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti misalkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, dan hadisnya adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tamanna ahadukum falyukthir fa inna ma yas'alu rabbahu azza wa jalla." Apabila salah seorang di antara kalian memiliki keinginan, memiliki hajat yang hendak ia sampaikan dan minta kepada Allah Jalla wa'ala, maka hendaklah dia perbanyak keinginannya tersebut, maka hendaklah dia perbanyak hajatnya tersebut. Kenapa? Fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Karena sesungguhnya di saat itu dia hendak meminta dan berdoa kepada Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita kalau ada permintaan, kalau ada hal-hal yang kemudian hendak kita pinta kepada Allah Jalla wa'ala, maka Nabi perintahkan kepada kita untuk memperbanyak permintaan-permintaan tersebut. Karena sesungguhnya yang kita minta adalah zat yang maha kaya, zat yang maha memiliki segala sesuatu, zat yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Begitu pula dalam hadis yang lainnya dijelaskan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda salat." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Jalla wa'ala selama doa tersebut tidak mengandung dosa, selama doa tersebut bukan dalam rangka memutuskan hubungan tali silaturahim, maka melainkan Allah Jalla wa'ala pasti akan kabulkan kepadanya salah satu di antara tiga hal. Yang pertama, imma an tu'ajjila lahu da'watuhu. Bisa jadi Allah Jalla wa'ala akan segera kabulkan apa yang menjadi doa-doanya tersebut. Wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah, atau kemungkinan yang kedua, Allah akan tangguhkan pengabulan doanya nanti di akhirat. Wa imma an yasrifa anhu minas su'i mitliha, atau kemungkinan yang ketiga adalah Allah Jalla wa'ala akan jauhkan ia dari keburukan yang semisalnya. Qalu, lalu kemudian kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan nukthir, kalau demikian wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami pasti akan memperbanyak doa-doa kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu aktsar, silahkan kalian perbanyak doa-doa kalian kepada Allah Jalla wa'ala, karena apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan banyaknya permintaan-permintaan kalian, dibandingkan dengan banyaknya doa-doa yang kalian panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini adalah dalil ya berkaitan tentang bagaimana memperbanyak doa itu adalah sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang termasuk bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita lanjutkan, kata penulis, sebagian orang berkeyakinan bahwa dirinya tidak layak banyak meminta kepada Allah, menganggap hal itu sebagai suatu aib, menilainya sebagai wujud sikap kurang bersyukur atau bertentangan dengan sifat qanaah. Akhirnya, orang itu tidak meminta kepadanya kecuali dalam perkara-perkara yang amat penting atau mendesak. Sedangkan dalam banyak masalah sepele, ia enggan memintanya. Nah, ini tentunya adalah sebuah kekeliruan. Ya. Orang yang memiliki anggapan bahwasanya terlalu banyak minta sama Allah, itu sama saja kurang bersyukur, kurang memiliki sifat qanaah. Ini tentunya adalah anggapan yang tidak benar. Ya, anggapan yang tidak benar. Ya, karena tadi dikatakan bahwasanya yang namanya ibadah itu, yang namanya doa itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Semakin seseorang itu memperlihatkan kebergantungannya kepada Allah, memperlihatkan kerendahan dirinya di hadapan Allah, memperlihatkan kelemahannya di hadapan Allah Jalla wa'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala semakin cinta dan semakin suka. Maka semakin kita memperbanyak doa-doa kita kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga semakin suka. Ya. Dan para ulama salaf terdahulu
ketika kemudian mereka meminta dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, permintaan-permintaan mereka kepada Allah, doa-doa mereka kepada Allah tidak hanya dalam masalah-masalah yang besar. Bahkan dalam masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah yang sepele, mereka juga minta dan doa kepada Allah. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau berkata, "Sallallahu ta'ala kulla syai'in hatta asy-syasi'." Berdoalah, mintalah kalian segala hal kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan kalau kalian butuh tali sandal ya, bukan sandalnya, tali sandal. Kalau kalian butuh tali sandal, maka mintalah kepada siapa? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya wa kana ba'dus salaf yas'alullaha fi salatihi kulla hawaijihi hatta milha ajinihi wa alafa syatihi. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, adalah sebagian para ulama-ulama salaf terdahulu, orang-orang solih terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi-generasi setelahnya, mereka ketika kemudian berdoa di dalam solat-solat mereka, maka mereka berdoa terkait tentang segala hal yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka, sampai-sampai yang mereka minta di dalam solat-solat mereka, yang mereka baca doa di dalam solat-solat mereka adalah mereka minta yang berkenaan tentang garam adonannya dan juga tali kekang untuk kambingnya. Ya, subhanallah. Ini di waktu apa? Di dalam sholat mereka. Di dalam sholat di sini bisa berarti di waktu sujud mereka, atau kemudian di di tasyahud akhir sebelum salam, atau bisa jadi setelah sholat mereka. Maka di antara doa yang mereka minta kepada Allah Jalla wa'ala adalah minta apa? Minta garam. Garam yang bisa untuk bisa mereka taburkan di adonan-adonan makanan mereka. Bahkan juga mereka meminta tali kekang untuk kambing-kambing mereka. Ini minta kepada siapa? Minta kepada Allah Jalla wa'ala. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana para ulama salaf terdahulu benar-benar mengantungkan diri mereka kepada Allah Jalla wa'ala, sampai dalam hal-hal yang kecil, sampai dalam hal-hal yang sepele, mereka juga minta kepada siapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alih-alih bergantung kepada manusia. Ya, bisa saja minta ke tetangganya, minta ke temannya. Tapi ini tidak kemudian mereka lakukan. Tapi justru mereka sampaikan apa yang menjadi hajat dan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk bagaimana kesempurnaan tawakal mereka kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kata penulis, ini jelas sebuah kekeliruan. Ini jelas sebuah kekeliruan dan suatu kejahilan. Karena doa adalah suatu ibadah. Bahkan Allah marah kepada hamba yang enggan meminta atau berdoa kepadanya. Ya, jadi jangan disamakan Allah Jalla wa'ala itu dengan apa? Dengan manusia. Kalau manusia makin sering dimintai pertolongan, maka apa? Semakin suka atau tidak? Tentunya tidak. Tapi berbeda dengan Allah Jalla wa'ala, Allah semakin kemudian kita sering meminta kepada Allah, maka Allah Jalla wa'ala semakin apa? Semakin suka. Makanya dikatakan dalam sebuah syair, ya,
la tas'alanna bani Adam hajatan wasalilladzi abwabuhu la turjabu. Janganlah engkau meminta sesuatu kepada manusia, tapi mintalah kepada zat yang pintu-pintu kebaikannya tidak pernah tertutup. Ya. Pintu-pintu kebaikannya tidak pernah tertutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah marah kalau kemudian kita tidak minta kepadanya, tapi sebaliknya manusia ketika kemudian ia dimintai pertolongan, maka dia akan apa? Dia akan marah. Ya, kita saja. Kalau ada teman kita, kalau ada tetangga kita, setiap hari minta tolong sama kita, maka lama-lama kita akan apa? Kesal. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah semakin kemudian kita ketuk pintu rahmatnya, semakin kemudian kita perbanyak permintaan kita kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala makin suka, makin senang. Kemudian kata beliau, dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maksudnya apa hadis ini? Maksudnya adalah hadis ini menerangkan terkait tentang keutamaan daripada doa. Bahwasanya doa itu adalah merupakan pokok dari segala pokok ibadah. Pengertian daripada hadis ini sama seperti pengertian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan dalam hadisnya, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di mana? Di Arafah. Bukan kemudian menjelaskan bahwasanya haji itu hanya semata-mata wukuf di Arafah. Rukun haji itu banyak. Tapi salah satu rukun haji yang paling urgen itu adalah wukuf di mana? Di Arafah. Begitu pula dengan doa. Nabi terangkan bahwasanya doa itu adalah ibadah, bukan berarti satu-satunya ibadah itu adalah berdoa. Ibadah itu banyak. Tapi ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling agung, ibadah yang paling besar itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Nabi katakan ad-du'a'u huwal ibadah. Bahwasanya doa itu adalah merupakan pokok ibadah, salah satu ibadah yang paling agung, yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan ayat ini adalah merupakan ancaman bagi siapa saja yang enggan untuk berdoa kepada Allah. Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagimu, akan kuperkenankan bagimu, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari menyembahku, dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, maka ia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya. Jadi di sini Allah menyampaikan dua hal. Ya. Siapa saja yang berdoa kepadaku, yang meminta kepada Allah Jalla wa Ala, maka pasti doa-doanya akan aku kabulkan. Kemudian yang kedua, tapi barang siapa yang kemudian menyombongkan dirinya, lalu kemudian dia enggan untuk berdoa dan meminta kepada Allah. Ya, karena pada hakikatnya orang yang enggan berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah adalah orang yang apa?
Orang yang sombong. Dia merasa dirinya mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dia merasa bahwasanya dia tidak membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Jalla wa ala mengancam orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang enggan meminta dan berdoa kepada Allah Jalla wa ala, Allah ancam ia dengan apa? Dengan neraka jahanam. Ya subhanallah. Ya. Sangat-sangat kemudian miris sekali kalau ada seorang muslim yang enggan berdoa kepada Allah, malas-malesan untuk minta dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Padahal orang-orang kafir musyrik, orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka di saat-saat genting, di saat-saat kritis, mereka ya berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Di saat kemudian mereka sudah tidak mampu lagi mengandalkan kemampuan diri mereka sendiri, maka mereka kemudian akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-65, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Maka apabila orang-orang musyrik tersebut kemudian naik di atas perahu-perahu mereka, lalu kemudian mereka diguncang oleh derasnya, oleh besarnya ombak di tengah lautan, maka di waktu yang mencekam dan membahayakan seperti itu, mereka pun kemudian berdoa kepada Allah Jalla wa'ala dengan penuh keikhlasan kepada Allah Jalla wa'ala agar kemudian mereka diselamatkan. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Akan tetapi ketika Allah selamatkan mereka dan kembalikan mereka ke daratan dalam keadaan selamat, tapi mereka kembali berbuat kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi orang-orang musyrik saja di waktu-waktu genting, di waktu-waktu sulit, mereka doa enggak kepada Allah. Mereka doa kepada Allah. Ya, bahkan Al-Imam Ibnu Katsir ketika kemudian menjelaskan ya firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 65 ini, beliau membawakan riwayat terkait tentang kisah Ikrimah bin Abi Sufyan. Ya, terkait tentang Ikrimah bin Abi Sufyan yang ketika itu beliau belum masuk Islam. Maka ketika Nabi datang ke Mekah dalam rangka Fathu Mekah, dalam rangka menaklukkan kota Mekah dengan bersama ya puluhan ribu para sahabat dari Madinah menuju ke Mekah, maka Ikrimah berserta dengan beberapa orang temannya ini kemudian kabur dari kota Mekah. Kabur dari kota Mekah dan hendak menuju ke negeri Habasyah. Ya, menuju ke negeri apa? Habasyah. Habasyah sekarang mana? Ethiopia. Ya, jadi kabur dari Mekah menuju ke Habasyah. Maka ia berserta dengan beberapa orang kawannya, beberapa orang rombongannya ini kemudian naik ke atas perahu. Lalu kemudian muncullah ombak yang besar, gelombang yang besar. Maka salah seorang di antara mereka berkata, demi Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya yang saat ini sedang kita hadapi, berupa gelombang besar di lautan, kecuali setiap kita memohon dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala dengan penuh keikhlasan. Maka kemudian kata Ikrimah bin Abi Sufyan, ya radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, demi Allah, bahwasanya ya, yang bisa menyelamatkan kita ya adalah zat yang bisa menyelamatkan kita di di lautan ini adalah Allah Jalla wa'ala, sebagaimana juga Allah juga yang akan menyelamatkan kita di tempat-tempat yang lainnya.
Kemudian ia pun berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, lalu kemudian beliau berkata, demi Allah, kalau aku selamat dari peristiwa ini, maka aku pasti akan mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku pasti akan kemudian memegang tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya pun akan masuk ke dalam agama Islam. Dan akhirnya kemudian kejadian, beliau pun kemudian masuk ke dalam agama Islam. Ya, ini ya diantara riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir terkait tentang surah Al-Ankabut ayat 60-65. Ya. Kemudian kata penulis, doa akan memberikan manfaat dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Doa itu bisa bermanfaat bagi apa-apa yang sudah maupun yang belum terjadi. Maka hendaklah kalian banyak-banyak berdoa kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah. Jadi sebentar, mohon izin, kayaknya ada telepon penting masih. Assalamualaikum. Halo? Iya? Iya. Ya, doa itu bermanfaat bagi apa-apa yang sudah maupun yang belum terjadi. Maka hendaklah kalian banyak-banyak berdoa, wahai hamba-hamba Allah. Ya. Maka berbanyaklah oleh kalian berdoa, wahai hamba-hamba Allah. Nah, seorang muslim selayaknya banyak berdoa di setiap waktu, karena doa termasuk ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisinya. Sebagaimana sabda Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allah subhanahu minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala selain doa. Ya, jadi ya, ini adalah bab yang berkenaan tentang memperbanyak doa itu sunnah. Nah, kemudian yang selanjutnya kata beliau, hafizahullah taala, doa tidak membawa kerugian. Ya, doa tidak membawa kerugian. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang merugi. Sebaliknya, orang yang berdoa tidak pernah merugi
sebab doa yang ia panjatkan selama tidak berdoa untuk dosa atau untuk memutus tali silaturahim. Ya. Sesungguhnya setiap doa yang dipanjatkan hamba pasti disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mewujudkan apa yang dimintanya itu di dunia, atau berupa pencegahan dari keburukan atas dirinya yang setara dengan doa tersebut, atau menyimpan permintaannya sebagai pahala yang lebih baik kelak di akhirat. Nah, ini adalah dasar ya kenapa beliau mengatakan bahwasanya orang yang berdoa itu tidak akan pernah merugi. Ya, karena dia pasti akan mendapatkan salah satu di antara tiga hal tersebut. Ya, bisa jadi ya Allah Jalla wa Ala akan kabulkan doanya, atau kalau kemudian Allah tidak kabulkan doanya di dunia, maka Allah simpan ya sebagai kebaikannya nanti di akhirat. Ya, Allah simpan sebagai sebuah kebaikan, sebagai sebuah pahala nanti di akhirat. Atau kemudian Allah Jalla wa'ala akan kemudian selamatkan dia dari keburukan yang semisalnya. Ya, jadi jangan dipersepsikan bahwasanya pengabulan doa itu selalu dalam wujud apa yang kita minta itu terjadi. Apa yang kita minta itu diberikan. Padahal wujud istijabah, wujud pengabulan dari doa-doa kita kepada Allah Jalla wa'ala, itu kita dapatkan salah satu di antara tiga hal tadi. Ya, makanya kita kalau doa, ya terlepas daripada kemudian apakah doa kita diijabah atau tidak oleh Allah Jalla wa'ala, maka kita terus minta dan doa kepada Allah. Jangan seperti sebagian orang, dia minta kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, tapi begitu merasa bahwasanya doa-doanya tidak diijabah, tidak dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka dia pun kemudian tidak lagi berdoa kepada Allah. Maka ini adalah sebuah kekeliruan, dan dia pasti akan merugi. Ya, makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya inni la ahmilu hamma al-ijabah. Ya. Innama ahmilu hammad du'a. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya saya tidak terlalu mengambil pusing apakah doa saya itu diijabah atau tidak. Tapi yang terpenting bagiku adalah terus-menerus berdoa. Terus menjaga diri kita untuk senantiasa istiqomah berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, kemudian kata beliau, karena sesungguhnya ketika Allah Jalla wa'ala memberikan taufik, memberikan ilham kepadaku untuk terus-menerus berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, maka nanti pasti ijabah tersebut akan menyertainya. Ya, pasti ijabah tersebut akan menyertainya. Kalau Allah kemudian tidak kabulkan di doa kita yang pertama, mungkin bisa jadi di doa yang kedua, bisa jadi yang ketiga, bisa jadi yang seterusnya. Yang penting kita terus minta, terus berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, kita terus minta dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yad'u bi du'ain illa atahu Allahu ma sa'al aw kaffa anhu minas su'i mithlahu ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin." Tidak ada seorang hamba atau seseorang yang berdoa dengan suatu doa melainkan Allah akan mengabulkan apa yang ia minta, atau Allah akan
menjaganya, menahan keburukan atas dirinya yang semisal dengan apa yang ia minta, yakni selama ia tidak berdoa untuk suatu perbuatan dosa atau untuk memutuskan tali silaturahim. Ya, karena doa ya untuk kemaksiatan, doa dalam perbuatan dosa dan doa dalam rangka memutuskan tali silaturahim itu diantara doa yang tidak akan dikabulkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa kemaksiatan, doa melakukan perbuatan dosa, doa memutuskan tali silaturahim itu tidak akan kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau doanya doa kebaikan, selama doanya bukan dalam doa yang terlarang, maka Allah Jalla wa'ala akan berikan salah satu di antara tiga hal tadi, yaitu dikabulkan doanya, atau kemudian ia dipelihara dari keburukan-keburukan yang semisalnya, atau kemudian Allah Jalla wa'ala simpan baginya kebaikan di akhirat. Dalam riwayat lain, milik Imam Tirmidzi dinukilkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa imma an yuddakhara lahu fil akhirah. Boleh jadi doa tersebut akan disimpan sebagai tabungan nanti di akhirat. Oleh karena itulah, janganlah seorang hamba merasa keberatan meminta kepada Rabb-nya dalam urusan-urusan dunianya, meskipun urusan yang sepele, terlebih lagi dalam urusan akhiratnya. Karena permintaan itu merupakan bukti ketergantungan hamba yang sangat dan kebutuhannya kepada Allah dalam semua urusan. Sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innahu man lam yas'alhu yaghdab alaihi. Sesungguhnya barang siapa yang tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah, niscaya Allah akan marah kepadanya. Ya, jadi ya ini ya kita diperintahkan untuk kemudian apa? Minta kepada Allah Jalla wa Ala dalam segala urusan-urusan kita, baik urusan-urusan duniawi, lebih-lebih lagi urusan-urusan akhirat. Ya, dan Allah Jalla wa Ala justru marah kalau kemudian kita enggan untuk minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah kita juga jelaskan di penjelasan sebelumnya. Nah, kemudian yang berikutnya beliau menjelaskan terkait tentang kiat-kiat meraih doa mustajab. Ya, apa saja yang perlu kita lakukan agar kemudian doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut beberapa kiat agar doa kita mustajab. Yang pertama, berniat dengan benar dan ikhlas. Ya, berniat dengan benar dan ikhlas. Ya, tadi sudah kita baca dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Orang-orang musyrik saja, ya, yang ketika kemudian mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan kepada Allah Jalla wa'ala, Allah kabulkan tidak doa-doa mereka? Jawabannya adalah Allah kabulkan. Ya, Allah selamatkan mereka dari mara bahaya. Allah selamatkan mereka dari gelombang yang besar di lautan. Maka demikian pula orang yang beriman, kalau kemudian dia mau doanya diijabah oleh Allah Jalla wa'ala, maka dia harus kemudian ya mengikhlaskan niatnya kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, intasdukillaha yasdukka. Kalau kamu jujur kepada Allah, kalau kamu benar dengan apa yang menjadi niatmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan merealisasikan apa-apa saja yang menjadi keinginan-keinginan kita. Kalau kita ingin banget umrah, ya minta doa kepada Allah Jalla wa'ala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran kepada Allah bahwasanya saya ini benar-benar pengen apa?
pengen umroh. Ya, benar-benar pengen umroh. Maka Allah Jalla wa'ala pasti akan kemudian mengabulkan. Ya. Entah kemudian mungkin ya di saat ini, di saat kita minta kepada Allah, di saat kita doa kepada Allah tadi, kita belum punya ya modalnya, belum punya hartanya, belum punya uangnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan mencarikan jalannya. Yang penting kita tulus ikhlas dulu, benerin niatnya dulu bahwasanya kita benar-benar pengen umroh. Lalu kemudian ditunjukkan juga kejujuran daripada keinginan kita untuk umroh ini dengan cara apa? Dengan cara belajar tata cara umroh yang sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita persiapkan apa yang menjadi ilmu-ilmunya. Ya. Maka kalau kemudian hal ini kita lakukan, maka insya Allah Ta'ala doa-doa kita pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kata kunci yang pertama itu adalah kita jujur, kita tulus, kita ikhlas ketika kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang sering kita sampaikan ketika kemudian kita kembali ke ya bagaimana ya kisah daripada ya ketika Nabi katakan intas dukillah yasduka, background sejarah daripada Nabi mengatakan kalau kalian jujur, kalian tulus kepada Allah, maka Allah pasti akan menyampaikan apa yang menjadi keinginan-keinginan kalian. Ini kan background ya sejarah hadisnya itu adalah ketika seorang laki-laki masuk ke dalam agama Islam, lalu kemudian diberikan kepadanya ya harta rampasan perang oleh Nabi. Tapi kemudian laki-laki tersebut menolak. Sembari kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Rasulullah SAW, "Hai Rasulullah, saya masuk Islam itu tujuannya, niatnya bukan agar kemudian saya dapat harta. Tapi tujuan daripada saya masuk Islam, tujuannya adalah saya bisa ikut berperang, lalu kemudian saya syahid di jalan Allah Jalla wa'ala dalam keadaan tertusuk ya senjata musuh." Maka Nabi katakan intas dukillah yasdukuka. Kalau kamu jujur dengan apa yang menjadi niatmu, maka Allah pasti akan kabulkan. Maka benar saja. Ya. Maka orang tersebut kemudian berangkat ke medan perang, berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Lalu kemudian dia pun syahid di jalan Allah Jalla wa'ala, persis seperti keinginannya, dia tertusuk oleh senjata musuh. Ya. Nah, ini apa? Ini kata kuncinya. Yang pertama, ketika kita berdoa kepada Allah, kita ya niatkan dengan tulus, ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dan menggantungkan kebutuhan kepadanya. Karena siapa saja yang menggantungkan hajatnya kepada Allah, niscaya ia tidak akan merugi selama-lamanya. Ya, tidak akan merugi selama-lamanya. Ya. Mungkin pernah juga dulu disampaikan kisahnya, ini kisah nyata. Ya, dulu ada ya OB ya, office boy di kampus. Ya, yang tentunya memiliki keterbatasan materi. Dia pengen sekali bisa umroh. Maka dia pun kemudian datang ke dekan kampus kami. Lalu kemudian beliau menyampaikan apa yang menjadi hajatnya, minta tolong agar kemudian dekan tersebut bisa bantu beliau untuk diumrohkan. Maka apa pesan daripada dekan tersebut? Beliau pesan dengan pesan hadis Nabi tadi, intas dukillah yasdukka. Beliau diingatkan untuk mengikhlaskan niat beliau kepada Allah Jalla wa'ala, maka nanti pasti Allah akan mencarikan cara bagi dia untuk berangkat umroh. Tapi kalau kamu minta bantuan ke saya nggak sanggup. Saya nggak mampu untuk bantu kamu. Tapi kalau kamu mau benar-benar bisa berangkat umroh, maka perbaiki niatmu,
ya ikhlaskan niatmu kepada Allah Jalla wa Ala, maka nanti suatu saat kamu pasti bisa berangkat umrah. Ya Masya Allah. Akhirnya kemudian tidak lama setelah itu dia termasuk salah satu di antara ya sekian ya puluh atau ratus orang di Indonesia yang kemudian ya dipilih untuk diberangkatkan umroh dengan ya fasilitas nomor satu. Ya karena biasanya ya dari negara Saudi itu memberikan ya umroh gratis kepada beberapa negara, dipilih beberapa orang ya dan masuk dalam rombongan Duyufur Rahman, ya itu tamu-tamu Allah Jalla wa Ala yang diberikan fasilitas terbaik ketika kemudian mereka melaksanakan ibadah umrah mulai dari berangkat sampai kemudian pulang kembali. Nah, ini adalah apa? Ini adalah ketika kemudian seseorang itu benar-benar jujur dengan apa yang menjadi niatnya, benar-benar tulus, benar-benar ikhlas dengan apa yang menjadi niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pasti akan kemudian apa? Kabulkan. Allah pasti akan kabulkan. Nah, kemudian kiat yang kedua agar kemudian doa-doa kita mustajab, yaitu memanjatkan doa dalam keadaan suci. Memanjatkan doa dalam keadaan suci. Ya, bukan berarti doa dalam keadaan tidak suci nggak boleh, tetap apa? Boleh. Tapi lebih utamanya, lebih baiknya, dan agar kemudian doa-doa kita cepat diijabah oleh Allah Jalla wa'ala, maka sebaiknya, maka lebih afdolnya kita berdoa dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci. Inilah yang dianjurkan dan lebih afdol. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni karihtu an adzkurallah azza wa jalla illa ala tuhrin au qala ala taharatin." Sesungguhnya aku, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak suka menyebut nama Allah. Ya, tidak suka menyebut nama Allah. Dalam doa kita nyebut nggak nama Allah? Nyebut. Ya, dalam doa kita juga menyebut nama Allah. Maka aku tidak suka menyebut nama Allah Azza wa Jalla melainkan ya dalam keadaan suci, atau beliau mengatakan dalam keadaan toharah. Ya, suci di sini baik suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Suci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Ya, maka ya di sini dianjurkan tentunya bagi seseorang ketika berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, maka dianjurkan baginya untuk apa? Untuk berdoa dalam keadaan suci. Karena itu lebih cepat untuk kemudian diijabahnya ya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara kiat meraih doa mustajab ialah meminta dengan menengadahkan kedua telapak tangan. Ya, menengadahkan kedua telapak tangan, artinya kedua telapak tangannya dibuka. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu bibutuni akuffikum wala tas'aluhu biduhuriha." Jika kamu meminta dan berdoa kepada Allah, maka mintalah dengan menengadahkan telapak tanganmu. Menengadahkan telapak tanganmu, artinya dibuka telapak tangannya. Ya, telapak tangannya dibuka. Ya, sebagian ada yang berdoa kayak gini. Kelihatan nggak? Kelihatan Ibu ya? Digenggam tangannya, digenggam. Ada doanya orang doa kayak gini. Ya, padahal ini cara doa orang bukan Muslim. Nah, ini keliru. Ya, mintalah dengan menengadahkan telapak tangan, artinya telapak tangannya dibuka. Caranya seperti apa nanti dijelaskan. Dan janganlah kamu meminta dengan menengadahkan punggung telapak tangan, artinya punggungnya jadi atas, kemudian telapak tangannya jadi bawah. Punggungnya menghadap ke langit,
kemudian telapak tangannya menghadap ke apa? Ke tanah. Bukan seperti ini. Tapi dengan dibuka ke atas. Dengan dibuka ke atas. Kaifiyat atau tata caranya adalah dengan mengarahkan telapak tangan ke wajah. Sehingga bagian dalamnya terlihat sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi cara mengangkat tangan, menengadahkan tangan pada saat berdoa, cara yang pertama, ini ada beberapa kaifiyat, ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah dengan apa? Mengarahkan telapak tangan kita ini ke arah apa? Ke arah wajah. Sedangkan bagian punggung daripada telapak tangan kita ini menghadap ke arah apa? Ke arah kiblat. Kita kan doanya ngarep kiblat ya. Ketika kita doa menghadap kiblat, artinya telapak tangan kita hadapkan ke arah wajah, lalu kemudian punggungnya kita apa? Hadapkan ke arah kiblat. Tergambar nggak, Bu? Hah? Kegambar nggak? Saya contohin. Apa? Seperti ini. Jadi hadap ke wajah. Ini telapak tangan. Ya. Ini apa? Telapak tangan ini. Ini menghadap ke wajah. Nanti apakah dirapatkan atau kemudian boleh dipisahkan, tidak direkatkan? Ini dijelaskan juga oleh para ulama. Jadi boleh dirapatkan, boleh juga kemudian tidak dirapatkan. Jadi cara yang pertama, telapak tangan menghadap ke wajah, adapun punggung daripada telapak tangan ini menghadap ke arah kiblat seperti ini. Ya, ini yang pertama ya. Iya. Jadi yang pertama seperti ini. Ya. Bagi yang ya, menyimak secara online. Jadi telapak tangan ini menghadap ke arah wajah, sedangkan bagian punggung daripada ya telapak tangan ini menghadap ke arah kiblat seperti ini. Ya. Leluasa boleh kemudian direkatkan, dirapatkan tangannya, atau kemudian tidak dirapatkan. Karena dalam pendapat Syafi'iyah, boleh untuk kemudian dirapatkan, boleh untuk kemudian tidak dirapatkan. Ini cara yang pertama. Atau kemudian kaifiat yang lainnya, yaitu dengan cara mengangkat tangan tinggi-tinggi hingga tampak putih ketiak kita. Nah ini biasanya ya dalam hajah-hajah yang mendesak, seperti pada saat sholat istisqa. Ya, seperti pada saat sholat istisqa. Dan mengangkat tangan yang seperti ini dijelaskan oleh ya Ibnu Abbas rahimahullah taala, ini disebut dengan al-ibtal. Ibtal itu ngangkat tangan tinggi-tinggi sampai kemudian kelihatan ketiaknya. Ini juga dilakukan oleh Nabi SAW pada saat beliau doa istisqa. Ya, beliau angkat tangan beliau tinggi-tinggi sampai kemudian terlihat bagaimana putih daripada ketiak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti ini ya. Ya, bagi jamaah yang menyimak melalui online. Jadi diangkat setinggi-tingginya sampai kemudian kelihatan ya ketiaknya. Nah, apa nih? Seperti ini, Bu. Boleh juga seperti ini. Tapi ini di waktu-waktu yang mendesak. Ya, kalau di waktu-waktu yang umumnya kita berdoa kepada Allah, seperti misalkan di antara ya azan dengan qoma, kemudian di waktu turunnya hujan atau di waktu-waktu mustajab yang lainnya, ya cara angkat tangannya seperti ini. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi yang mendesak dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi sering lakukan ini ketika doa istisqa atau istighotsah pada saat beliau akan perang Badar. Ya, beliau melakukan beliau berdoa kepada Allah Jalla wa Ala dengan mengangkat tangan setinggi ini. Ini namanya ibtal. Ini namanya apa? Ibtal. Karena kata Ibnu Abbas rahimahullah taala, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya posisi tangan ketika berdoa itu ada 3. Ya. Yaitu yang pertama dengan mengangkat tangan, yang kedua dengan isyarat jari, dan yang ketiga ibtal, yaitu dengan mengangkat tangan tinggi. Apa enggak kedengaran? Kedengaran ya? Oh baik.
Jadi kalau penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengangkat tangan ketika kita minta dan berdoa kepada Allah itu ada 3. Ada yang namanya al-mas'alah. Ini adalah doa-doa yang lazim kita panjatkan kepada Allah. Ya, seperti doa-doa di waktu-waktu yang mustajab tadi yang telah kita sampaikan. Maka doa yang masalah ini seperti tadi, yaitu doanya tangannya ini diangkat, ini sejajar dengan dada atau sejajar dengan bahu. Yang tadi ya salah satunya caranya adalah dengan ya telapak tangan ini menghadap ke arah wajah, lalu kemudian bagian punggung tangan ini kita hadapkan ke arah kiblat. Ya. Kemudian ada yang namanya doa dengan isyarat jari. Nah, ini khusus dilakukan oleh khotib di sholat Jum'ah. Khotib ketika kemudian ya menyampaikan doa pada saat khutbah di sholat Jum'ah, maka ketika membaca doa cukup dengan menunjuk isyarat jari telunjuk ke atas. Ya, bukan kemudian dengan mengangkat kedua tangan, tapi dengan isyarat jari ke atas. Kemudian ada yang namanya al-ifdal tadi yang disampaikan bahwasanya yaitu mengangkat tangan tinggi-tinggi ya sampai kemudian kelihatan ketiaknya. Dan ini biasa dilakukan pada saat kondisi-kondisi yang mendesak. Ya, di saat kondisi-kondisi yang mendesak seperti pada saat sholat istisqa, minta turun hujan, dan kondisi-kondisi mendesak yang lainnya, maka dianjurkan untuk yang menengadahkan tangan dengan cara seperti ini, dengan tinggi-tinggi. Ya. Kemudian ada juga cara yang lainnya, dijelaskan juga ya oleh kalau tidak salah Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dan yang lainnya, yaitu ya telapak tangan ini dihadapkan ke arah langit, kemudian bagian punggungnya dihadapkan ke arah apa? Ke arah bumi. Ya kalau tadi kan menghadap ke wajah, kalau ini menghadap ke atas telapak tangannya. Ya, jadi seperti ini. Ya boleh juga seperti ini. Ya. Seperti ini, Bu. Jadi boleh juga seperti ini. Boleh didekatkan ke dada seperti ini. Ya sebagaimana lazimnya orang yang minta-minta. Orang ngemis, orang minta kan seperti ini. Ya. Jadi bisa tadi seperti ini, menghadap ke arah wajahnya, menutupi wajahnya, atau bisa kemudian seperti ini. Atau bisa tadi yang seperti ini. Ya, ini adalah beberapa tata cara yang mengangkat tangan pada saat berdoa. Nah, jadi jelas ya, ini adalah beberapa tata cara atau kaifiyat menengadahkan atau mengangkat kedua telapak tangan pada saat berdoa. Jadi jangan tutup seperti ini. Kadang ada orang doa seperti ini. Ya. Agak ditekuk tangannya antara kebuka dengan tertutup. Ya, salah satu di antaranya. Kemudian ada juga ketika doa ya, tangannya berada di pusarnya. Ya, jangan diangkat ya sampai di dada atau kalau bisa sampai kemudian sejajar dengan mangkibain, yaitu sejajar dengan pundak. Ya, sejajar dengan pundak. Nah, orang kalau tangannya terlalu ke bawah itu antara mau dengan nggak mau. Ya, antara mau dengan nggak mau. Ya, antara minta dengan nggak minta. Ragu dia minta atau tidak. Kalau kita benar-benar mewujudkan dan memperlihatkan bagaimana kita minta dan doa kepada Allah, ya tunjukkan bentuk-bentuk bagaimana kita benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yarfa'u yadayhi hatta yabduwa ibtuhu yas'alullaha mas'alatan illa ataha iyyahu." Tidaklah seorang hamba mengangkat kedua tangan hingga tampak ketiaknya seraya mengajukan suatu permohonan, melainkan Allah akan mengabulkan permohonannya. Kaifiyat berdoa demikian menunjukkan ketergantungan seorang hamba kepada Allah, kebutuhannya kepada Rabb semesta alam,
dan permohonannya yang sangat diinginkan kepadanya. Ya, jadi ini yang ketiga. Ya, minta kepada Allah, doa kepada Allah sambil apa? Mengangkat kedua telapak tangan, menengadahkan kedua telapak tangan. Kemudian yang keempat, kiat-kiat agar doa-doa kita mustajab ialah memulai doa dengan hamdalah dan pujian-pujian kepada Allah. Ya, jadi jangan langsung dibaca doanya, langsung disampaikan permintaannya. Ya, tapi lebih dulu kita ya ucapkan hamdalah atau kalimat-kalimat yang mengandung pujian-pujian kepada Allah. Ya. Amalan ini akan membuat doa kita lebih terkabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seorang laki-laki berdoa dalam sholatnya tanpa mengagungkan Allah. Ya, tanpa mengagungkan Allah. Di sini berdoa dalam sholatnya maksudnya bisa jadi di waktu sujudnya, atau bisa jadi di sebelum dia salam dan selesai dari sholatnya, atau bisa jadi ya setelah sholatnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Dan ia tidak bersalawat kepada Nabi. Maka beliau bersabda kepada kami, orang ini terburu-buru, orang ini tergesa-gesa ketika berdoa. Kemudian Rasulullah SAW memanggil laki-laki tersebut dan memberikannya nasihat. Idza shalla ahadukum falyabda'u bitahmidillahi wassana'i alaihi thumma liyusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyad'u ba'du bima syaa. Jika salah seorang dari kalian hendak berdoa, maka hendaklah ia memulai dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, serta puja dan puji kepada Allah. Lantas ia bersalawat kepada Nabi, baru setelah itu dia berdoa apa yang ia inginkan. Jadi ini adab-adabnya. Ya, jangan kemudian kita langsung sampaikan apa yang kita minta kepada Allah. Tapi adabnya adalah yang pertama kita apa? Mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Jalla wa'ala, menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini adalah di antara apa? Bentuk-bentuk adab kita pada saat kita apa? Pada saat kita berdoa. Ya, pada saat kita berdoa. Bahkan Al-Imam An-Nawawi menyatakan bahwasanya ini adalah termasuk ijma' para ulama, yaitu memulai doa dengan tahmid, dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama. Ya, ini adalah sesuatu yang sudah disepakati para ulama, adalah sebagai sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan sebelum seseorang itu meminta dan berdoa kepada Allah. Ya, jadi lebih dulu apa? Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum berdoa. Jadi setelah memuji Allah Jalla wa ala, baru kemudian bersalawat kepada siapa? Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, salawatnya di sini ya cukup di awalnya saja, atau boleh kemudian di awalnya, di akhirnya, boleh juga kemudian di pertengahan doanya. Ya. Gimana Ibu? Ya, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Jala'ul Afham, bahwasanya bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat berdoa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah memuji Allah Jalla wa'ala. Ya, jadi hanya 1 kali aja, di awal saja. Setelah mengucapkan alhamdulillah, lalu kemudian memuji Allah, lalu kemudian bersalawat kepada Nabi. Lalu kemudian setelah itu menyampaikan apa-apa yang menjadi permintaan-permintaannya. Dia baca apa yang menjadi doa-doanya kepada Allah.
Kemudian tingkatan yang kedua adalah membaca sholawat baik di awal doa, di tengah doa maupun di akhir doa. Ini juga dibolehkan. Jadi sholawatnya di awal doa setelah tahmid dan memuji Allah, atau bisa juga kemudian di pertengahan doa, lalu kemudian dia juga menutup doanya dengan apa? Dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga yaitu bisa di awal dan juga di akhirnya. Nah, jadi ini boleh ya, boleh dibaca salawatnya di awal saja ketika doa, boleh juga di awal dan di akhir saja, dan boleh di awal, di pertengahan doanya maupun juga di akhir doanya. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Jika seorang hamba meninggalkan salawat kepada Nabi, maka doanya bisa terhalang dikabulkan. Ya, bisa terhalang ya dikabulkan. Dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh doa hamba itu terhalang sampai ya diucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai ya dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ya, dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard la yas'adu minhu syai'un hatta tusalla ala hatta tusalliya ala nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa itu akan kemudian berhenti antara langit dengan bumi, dan dia tidak akan naik sampai ke atas, sampai ke langit, sampai ke Allah Jalla wa'ala, sampai kemudian engkau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini ya aturannya. Jadi jangan kita doa itu buru-buru, ya langsung kita ya minta kepada Allah. Ya, perhatikan apa yang menjadi adab-adab pada saat kita berdoa. Di antara adab-adabnya adalah yang pertama tadi, kita ucapkan tahmid terlebih dahulu. Ya, ucapkan tahmid, ucapkan puji-pujian dulu kepada Allah Jalla wa'ala. Lalu kemudian setelah itu jangan lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu kita ya sampaikan apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, di antara kiat meraih doa mustajab yaitu berdoa untuk diri sendiri terlebih dahulu. Ya, jadi sebelum kita mendoakan orang lain, kita doakan diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya, karena orang yang paling membutuhkan doa itu adalah siapa? Adalah kita. Ya, kita. Ya, jadi kita dahulukan diri kita sendiri dulu, baru kemudian kita doakan orang lain. Itulah tuntunan berdoa menurut Al-Qur'anul Karim, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Rabbi ghfirli wali walidayya. Rabbi ghfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah ya kedua ibu bapakku. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu juga dalam Al-Qur'anul Karim, ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya, jadi ya jangan kebalik, doain orang lain dulu baru doain diri sendiri. Ya jangan, tapi doakan dulu diri kita sendiri, lalu kemudian baru doakan siapa? Orang lain.
Ya, baru kemudian doakan orang lain. Nah, kemudian yang ketujuh, di antara kiat meraih doa yang mustajab ialah bersungguh-sungguh dalam meminta. Ya, jangan doanya isinya keraguan-raguan. Ya, jangan ragu dalam berdoa atau mengucap persyaratan ketika mengajukan permohonan kepada Allah. Seperti, ya Allah, jika Engkau berkehendak, berikanlah ini dan itu kepadaku. Ini nggak boleh. Tapi langsung saja, ya Allah, berikanlah aku A, berikanlah aku B. Ya, jangan kemudian ya, muallaq, jangan kemudian dikaitkan lagi, dita'alik lagi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kita ragu Allah mampu untuk menghijabahnya. Seakan-akan kita ragu Allah mampu untuk mewujudkannya. Ya, tapi katakanlah Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Tapi jangan kemudian katakan Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jikalau Engkau berkehendak. Ini nggak boleh. Ya, harusnya kita panjatkan kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Jangan kemudian apa? Nyatakan, ya ampunilah dosa-dosaku jika engkau berkehendak. Ya, jangan. Jadi harus bersungguh-sungguh ketika kita apa? Berdoa. Ya, bersungguh-sungguh ketika kita berdoa. Kemudian yang kedelapan, yaitu menghadirkan hati dalam berdoa. Menghadirkan hati dalam berdoa. Hendaklah seseorang menghadirkan hati, memusatkan pikiran, mentadabburi doa yang diminta, serta menampakkan kebutuhan dan ketergantungannya kepada Allah. Janganlah hamba berdoa dengan lisannya, namun hatinya entah kemana. Ya, lisannya baca zikir, tapi sambil apa? Buka WA, baca WA. Nah, ini kemana-mana, nggak fokus. Ya, lisannya mengucapkan zikir kepada Allah, mengucapkan doa kepada Allah, tapi pikirannya, tapi hatinya kemana-mana. Nah, ini adalah ya seseorang yang berdoa kepada Allah Jalla wa'ala dalam keadaan hati yang lalai, hati yang lengah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dan orang yang berdoa dengan doa seperti ini tidak akan diijabah, tidak akan dikabulkan apa yang menjadi doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kadang kita baca zikir sambil lihat HP, ya, zikir sambil nonton TV, zikir sambil dengerin radio. Nah, ini enggak masuk zikirnya, enggak masuk doa-doanya kepada Allah. Ya, harus fokus. Ya, pikirannya fokus, hatinya fokus ketika doa kepada Allah. Sambil kemudian mentadaburi apa yang dia minta kepada Allah. Memahami ya apa dari bacaan-bacaan doa yang kemudian dia panjatkan kepada Allah. Janganlah hamba berdoa dengan lisannya namun hatinya entah kemana. Doa yang demikian tidak akan dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kalian kepada Allah sementara kalian yakin doa-doa kalian akan dikabulkan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Ya. Lalai dan lengah itu tadi maksudnya enggak fokus. Ya, tidak fokus ketika berdoa. Ya, tidak menghadirkan hati serta pikirannya ketika berdoa kepada Allah. Ya. Nah, kemudian yang kesembilan, yaitu berdoa dengan kata-kata yang singkat dan padat. Ya. Bukan berarti ketika doa nggak boleh panjang-panjang, boleh aja panjang-panjang. Silakan ya merinci apa yang menjadi kebutuhan. Ya, apa yang menjadi permintaan kita kepada Allah, tapi lebih baiknya, lebih afdalnya kita berdoa dengan doa yang singkat tapi apa? Maknanya padat, tapi kandungannya padat. Dan doa-doa yang seperti ini tentunya ada dari Nabi SAW.
dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah jawami'ul kalim, yaitu ya apa namanya, bentuknya ringkas, lafalnya pendek, tapi mengandung makna yang padat, mengandung makna yang luas. Ya, mengandung makna yang luas. Makanya ya, kalau kita pengen doa dengan doa-doa yang seperti itu, yang singkat tapi maknanya padat, maka kita doa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak syak lagi bahwasanya kata-kata doa yang paling padat, singkat serta agung berkahnya adalah yang berasal dari hadis-hadis maksur. Ya, hadis-hadis yang sampai, hadis-hadis yang kemudian riwayatnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi bukan berarti kita nggak boleh pakai bahasa Indonesia, silahkan. Kita doa pakai bahasa kita sendiri. Tapi jangan kemudian sampai kita melupakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hafalin doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang doa-doa tersebut nanti kita baca dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah. Apakah nanti terlepas kemudian setelah itu kita masih ingin minta kepada Allah, masih terus ingin melanjutkan doa kita kepada Allah, lalu kemudian menggunakan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia atau bahasa daerah atau bahasa-bahasa yang lainnya, ya silahkan. Tapi kalau bisa jangan sampai kemudian meninggalkan doa-doa yang telah diajarkan oleh siapa? Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa-doa tersebut adalah doa-doa yang lebih utama. Ya, untuk kita baca dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alih-alih kita kalau doa, ya Allah, anugerahkanlah kepada hamba ya, rumah yang megah, kemudian mobil yang mewah, kemudian apalagi pakaian yang indah dan lain sebagainya. Ya, padahal dengan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu sudah cukup. Ya, mencakup di dalamnya segala kebaikan-kebaikan dunia. Kebaikan-kebaikan dunia itu apa? Ya, banyak. Ada orang minta ya doa kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepada saya pasangan yang cantik, pasangan yang rupawan, yang kemudian ya kaya raya, kemudian apalagi ya pintar, pandai dan lain sebagainya, ya panjang, ya. Padahal kalau bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu sudah mencakup di dalamnya. Ya, meskipun nanti kalau mau rinci lagi nggak masalah juga. Ya, tapi intinya adalah jangan sampai ketika kita doa jangan kemudian kita melalaikan dari doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, masih ada waktu 5 menit lagi. Ya, satu lagi. 10. Yang ke-10 yaitu bertawassullah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika berdoa bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah lah ya al-asmaul husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, maka memintalah, berdoalah kepadanya dengan menyebutkan nama-nama tersebut. Atau bertawassul dengan amal salih yang pernah dilakukan olehnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih yang masyhur tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua. Atau bertawassul melalui doa orang yang solih, ya, orang yang solih yang masih hidup ya,
orang yang solih yang masih hidup untuknya. Dan dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan hal ini sangat banyak dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya kiat yang ke-10 agar doa-doa kita mustajab adalah ya dengan bertawasul, ya mencari tawasul, mencari perantara. Ya, ketika kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Dan tawasul yang disyariatkan di dalam syariat kita ada 3. Yaitu yang pertama tadi tawasul dengan apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang kedua tawasul dengan ya amal solih, dan yang ketiga adalah tawasul dengan doa orang-orang yang solih yang masih hidup. Ya, ini adalah juga di antara kiat-kiat agar kemudian doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ke pertanyaannya. Nah, bismillah Ustaz Afwan izin, pada suatu saat saya sedang safar dan sholat di masjid dan melihat akhwat sholat namun rambutnya keluar. Kemudian saya membetulkan rambutnya ke dalam agar tidak terlihat. Apakah salah Ustaz karena mengganggu konsentrasi akhwat tersebut? Mohon ya pencerahannya. Nah, kalau misalkan tidak sampai mengganggu ibadah dan sholat daripada akhwat tersebut, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ini tidak apa? Tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa. Tapi kalau misalkan sampai mengganggu apa yang menjadi konsentrasi, kehusyuan, apalagi kemudian sholat daripada akhwat tersebut, maka sebaiknya tidak dilakukan. Nanti bisa disampaikan setelah kemudian dia selesai sholat. Ya, bisa disampaikan nanti selesai sholat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, jika dalam kondisi safar di mobil sudah adzan asar, tetapi kita belum dapat sholat asar, apakah boleh kita dzikir petang dahulu baru setelahnya kita mampir untuk sholat asar? Nah, boleh. Ya, boleh ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan sudah masuk waktu asar, lalu kemudian karena satu dan lain hal, ya kita nggak bisa sholat di awal waktunya, tepat pada awal waktunya, lalu kemudian kita ya untuk mengisi kekosongan kita baca dzikir sorenya terlebih dahulu, maka ini tidak apa-apa. Ya, maka ini apa? Tidak apa-apa. Tidak harus ya sholat dzikir pagi dan petangnya itu dibaca setelah apa? Setelah sholat. Yang penting pada waktunya. Dzikir pagi dibaca di waktu pagi dan dzikir sore dibaca di waktu sore. Ya, dan dzikir sore dibaca di waktu sore hari. Bahkan para ulama memberikan keleluasaan bagi siapa saja yang kemudian tertinggal dari membaca dzikir pagi dan dzikir sore di waktunya, maka boleh untuk membacanya di luar waktunya. Yang intinya adalah yang penting dia tidak meninggalkannya. Yang penting dia tidak meninggalkannya secara keseluruhan. Nah, bahkan kalau kita nggak mungkin kan untuk baca semua, ya dzikir pagi dan petang kan panjang tuh. Ya, nggak mungkin untuk baca semuanya. Maka paling nggak baca beberapa di antaranya. Salah satunya adalah baca apa? Yang mana yang dibaca Ibu? Pernah kita bahas dalam dzikir pagi dan petang. Hah? Subhanallahi wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati.
Ya, kalau nggak mampu, nggak bisa untuk kemudian dibaca seluruhnya, maka paling tidak zikir ini yang dibaca. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa bidada kalimati. Nah, pada saat adzan lebih afdol berdoa atau menirukan suara muadzin. Pada saat adzan menirukan suara muadzin, Ibu. Ya, pada saat adzan lebih afdolnya adalah apa? Menirukan suara muadzin. Doanya nanti setelah apa? Setelah adzannya selesai. Ya, jadi waktu yang mustajab salah satunya adalah doa yang dibaca antara adzan dengan apa? Dengan iqamah, bukan di waktu azannya. Antara adzan dengan iqamah. Pada saat muadzin adzan, maka yang terbaik bagi kita adalah mengikuti, ya, menirukan suara muadzin, ya, menirukan suara muadzin. Muadzin bilang Allah Akbar, kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali nanti di lafal hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita bacanya apa? La haula wala quwata illa billah. Kalau bacanya as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Nah, Bismillah, Ustaz izin bertanya. Pada saat di jalan mendengar azan, kita sedang tidak bisa mengangkat tangan, namun ingin berdoa. Bagaimana cara berdoa yang baik? Kenapa nggak bisa angkat tangannya? Lagi naik motor? Iya? Hmm? Lagi naik motor? Pertanyaan kenapa nggak bisa angkat tangannya? Lagi naik motor? Menyetir mungkin ya? Iya. Nah, jadi kalau kemudian kita, ya, tidak bisa menghadirkan hal-hal yang bisa membantu agar doa-doa kita itu mustajab, ya, maka mungkin bisa beralih kepada amalan-amalan yang lainnya. Ya, kondisi tadi misalkan di motor, kondisi misalkan sedang nyetir, ya, maka kalau kita nggak memungkinkan untuk apa? Untuk berdoa sambil mengangkat tangan, maka bisa beralih kepada amalan-amalan yang lainnya, yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah, misalkan diganti doanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena di antara adzan dan iqamah selain doa, kita juga dianjurkan untuk apa? Untuk memperbanyak zikir kepada Allah Jalla wa ala. Untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nggak memungkinkan maka nggak usah. Ya, kalau memang tidak memungkinkan maka tidak usah. Assalamualaikum. Tanpa saya sadari, dahulu pernah berdoa yang buruk. Bagaimana agar doa yang buruk tersebut tidak terjadi, Ustaz? Apakah cukup dengan istighfar saja? Ya istighfar, minta ampunan kepada Allah Jalla wa ala, dan doakan orang yang kita doakan dengan keburukan tersebut dengan doa kebaikan. Diganti dengan apa? Diganti dengan doa kebaikan. Apalagi hati-hati doa buruk orang tua kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Ya, karena ada 3 doa yang pasti diijabah oleh Allah Jalla wa'ala, dan tidak ada keraguan di dalamnya, pasti diijabah oleh Allah Jalla wa'ala. Salah satunya adalah
da'watul walid ala waladihi, yaitu doa buruk orang tua terhadap anak-anaknya. Itu pasti akan apa? Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekesal apapun kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, jangan pernah apa? Keluar dari lisan kita doa-doa yang buruk kepada anak-anak kita. Ya, bukankah lebih baik ketika kita melihat anak kita bandel nakalnya, ya udah di luar batas, dibandingkan kemudian kita doain yang buruk, lebih baik tentunya kita doakan yang baik-baik saja. Doakan ya agar kemudian diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Ya, doakan agar kemudian dia tumbuh menjadi anak yang soleh. Itu jauh lebih bermanfaat dan lebih baik bagi kita. Dibandingkan doa yang buruk, nanti Allah kabulkan, ya kita sendiri yang nyesal. Ya kita sendiri yang nyesal. Apakah setiap berdoa harus mengangkat tangan Ustaz? Karena tanpa sadar saya pernah berdoa di tempat umum tapi tidak mengangkat tangan. Doanya doa apa dulu nih? Kalau kalau doa yang mengandung makna zikir, maka tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan. Ya, doa yang mengandung makna zikir seperti yang sering kita sampaikan, zikir ya sebelum masuk kamar mandi. Itu kan baca doa kan? Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki, setan laki-laki, dan juga setan perempuan. Pada saat baca doa tadi, angkat tangan enggak? Enggak perlu. Ya, tidak perlu angkat tangan. Jadi dalam doa-doa yang mengandung makna zikir itu tidak perlu untuk angkat tangan. Tidak disyariatkan, tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan. Setelah selesai berwudu, di antara zikirnya apa? Membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, pada saat kita baca zikir tersebut, angkat tangan atau tidak? Tidak dianjurkan untuk angkat tangan. Tapi kalau dalam doa-doa yang mengandung permintaan, permohonan kepada Allah Jalla wa'ala, mohon agar kemudian mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, dihindarkan dari hal-hal yang mudarat, maka ini kita dianjurkan untuk mengangkat tangan. Nah, jadi sekali lagi tidak semua doa itu kita dianjurkan untuk mengangkat tangan. Tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan, tidak di semua doa. Perlu dirinci lagi, doa yang seperti apa? Doa yang bagaimana? Ya. Begitu pula bagi seorang laki-laki, misalkan pada saat khutbah Jumat, ya, makmumnya ketika kemudian khatibnya baca doa dengan isyarat telunjuk, maka tidak dianjurkan bagi makmumnya untuk apa? Mengangkat tangan ketika mengaminkan doa-doanya. Ya, cukup diaminkan saja tanpa kemudian mengangkat tangan. Jadi ada tempat-tempat di mana doa itu dianjurkan mengangkat tangan, ada juga kemudian tempat-tempat di mana doa tersebut tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan. Apa adab setelah selesai berdoa Ustaz? Tidak, kalau sudah selesai ya selesai sudah. Ya, tidak ada lagi hal-hal yang dilakukan lainnya setelah kemudian kita berdoa. Nah, apa batasan memutus silaturahmi? Apakah menjaga jarak dengan ipar untuk menghindari konflik termasuk dalam memutus silaturahim? Silaturahim ya. Silaturahim, syukran wa jazakallahu khairan. Nah, ya, menghindari ipar atau keluarga lah ya pada umumnya. Karena kan silaturahim ini konteksnya adalah orang-orang yang ada ikatan rahim dengan kita. Itu namanya apa? Silaturahim. Kalau selain daripada itu maka tidak dikatakan sebagai silaturahim. Ke teman, ke tetangga, ke sahabat itu bukan namanya silaturahim. Ya, silaturahim secara bahasa Indonesia iya. Tapi silaturahim secara syariat tidak. Jadi dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan menyambung tali silaturahim itu yang berkaitan tentang orang-orang yang punya
ya, kedekatan rahim dengan kita. Itulah yang dimaksudkan dengan tali silaturahim. Makanya kalau ibu-ibu ada acara arisan, ada acara reunian, jangan pakai dalil keutamaan tali silaturahim, nggak tepat. Ya, Bismillah di undangannya misalkan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Berdasarkan itu, dalam hal ini kami mengundang reuni dan lain sebagainya. Nah, ini enggak masuk dalam kategori itu. Tapi kalau secara bahasanya saya silakan, enggak masalah. Tapi enggak boleh apa? Membawa dalil-dalil keutamaan silaturahim ini dibawa kepada hal-hal yang bukan termasuk bagian dari silaturahim itu sendiri. Ya, paham ya? Nah, jadi ya inilah yang dimaksudkan dengan silaturahim. Nah, kalau kita menjaga hubungan dalam rangka untuk kemudian ya menghindari konflik atau menghindari kemudaratan yang jauh lebih besar, ya itu menghindari ya, bukan enggak kontak sama sekali, hanya dihindari saja dalam jangka waktu tertentu agar kemudian tidak terjadi kemudaratan yang jauh lebih besar. Karena kalau kemudian enggak dibatasi, nanti konfliknya semakin dalam. Nah, kalau seperti itu tidak apa-apa. Yang dimaksudkan dengan memutus tali silaturahim adalah kita memang putus kontak sama sekali. Kita enggak mau tegur sapa, enggak mau kemudian ya bertatap muka. Ya, orangnya sudah mencoba untuk berbaikan dengan kita, datang ke rumah kita, tapi kita ya sebelum orangnya dekat ke rumah kita sudah kita kunciin dulu pintunya. Ya, orangnya sudah salam, kita enggak bukain pintunya. Nah, itu ya masuk dalam kategori memutuskan tali silaturahim. Tapi kalau menjaga atau menghindar dalam jangka waktu tertentu untuk meredam konflik, biar kemudian kedua belah pihak itu adem lebih dulu, maka ini tidak termasuk bagian daripada memutuskan tali silaturahim. Dan ingat, ya konflik itu biasa. Antar saudara konflik itu biasa, antar teman itu juga konflik itu biasa. Yang namanya manusia pasti ada kesalahpahaman dan lain sebagainya. Tapi ingat kata Nabi SAW, wa khairuhuma, dan sebaik-baik orang yang konflik itu adalah yang paling lebih dulu memulai salam, lebih dulu memulai komunikasi. Ya, ini yang terbaik di antara dua orang tersebut. Dan menyambung tali silaturahim itu ada beberapa tingkatan. Ada yang masuk dalam kategori ya saat menyambung tali silaturahim yang paling tinggi, ada yang kemudian pertengahan, ada yang paling bawah. Yang paling tinggi itu adalah mereka-mereka yang sudah diputus tali silaturahimnya oleh keluarganya, tapi dia tetap berusaha untuk menyambungnya. Ya, keluarganya berbuat buruk kepadanya, tapi dia tetap membalasnya dengan kebaikan. Maka itu adalah yang terbaik. Tapi ada juga yang kemudian masuk dalam kategori mukafi. Ini orang nyambung tali silaturahimnya, baru mau nyambung tali silaturahim kalau dia dulu disambung dulu. Dia baru mau datang ke rumah keluarganya kalau keluarganya dulu yang nyamperin dia ke rumahnya. Jadi bukan yang memulai, dia hanya sekedar membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang lainnya. Ini namanya mukafi. Dan yang paling rendah adalah orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya tadi udah dibaik-baikin, udah dikunjungin, tapi dia kemudian membalasnya dengan keburukan. Maka inilah yang kemudian diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya, jadi ini berkenaan dengan pertanyaan tadi. Ya, kalau hanya sekedar menjaga jarak, karena memang hubungannya sedang memanas, katakanlah, kemudian dalam jangka waktu tertentu dibiarkan semuanya reda dulu, adem dulu, baru kemudian nanti ya menyambung tali silaturahim lagi, kemudian diselesaikan apa yang menjadi masalahnya, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian terus-menerus nggak mau kontak-kontakan lagi, nggak mau tatap muka lagi, bahkan kemudian diblok segala jenis
komunikasinya dan lain sebagainya, maka ya ini ya tentunya masuk dalam kategori ya memutuskan tali silaturahim. Dan orang yang paling wajib bagi kita untuk sambung tali silaturahimnya adalah siapa? Adalah orang tua. Ya, adalah orang tua. Orang yang paling berhak untuk kita sambungkan tali silaturahimnya adalah kedua orang tua kita. Ya, adalah kedua orang tua kita. Wallahu ta'ala bissawab. Nah, terkait tentang apakah dibolehkan melakukan tubektomi steril setelah diberitahu bahwa ada indikasi preeklamsia jika terjadi kehamilan lagi karena riwayat tekanan darah. Ya. Jadi kalau misalkan ya dengan diagnosa yang telah dilakukan oleh dokter, kalau kemudian dibiarkan, khawatirnya nanti hamil lalu kemudian akan menimbulkan ya bahaya bagi ya bagi akhwat tersebut, ya bagi si ibu tersebut, maka Allah Ta'ala a'lam bisawab, maka dibolehkan untuk melakukannya, untuk melakukan sterilisasi. Ya, kalau memang ya hal tersebut, kehamilan tersebut bisa mengancam jiwa seseorang. Ya, ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Bagaimanapun kemudaratan darurat itu bisa menyebabkan dibolehkannya sesuatu yang dilarang. Ya, hukum asalnya ya mentahdidun nasl, membatasi keturunan itu tidak diperbolehkan. Kan KB itu ada dua. Ada yang tanzimun nasl, ada tahdidun nasl. Tanzimun nasl itu adalah KB yang tujuannya untuk ya mengatur jarak lahir. Ya biar nggak tiap tahunnya lahir, itu kan berat. Yang satunya baru belajar berdiri, udah hamil lagi. Ya, udah kemudian nyusuin lagi dan lain sebagainya. Maka diatur apa? Jarak kelahirannya. Kalau yang seperti ini tanzimun nasl, ini dibolehkan, tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Tapi kalau tahdidun nasl dengan tujuan membatasi kehamilan, membatasi anak dan lain sebagainya, maka ini diharamkan. Ya kecuali kalau memang ada udzur syar'i di dalamnya, seperti adanya penyakit tadi yang bisa mengancam jiwa seorang ibu ketika kemudian nanti dia hamil. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Afwan mau bertanya, saat sujud dianjurkan memperbanyak doa, apakah diawali dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi juga, atau langsung berdoa saja? Kalau kita ya baca tadi, ya dalil-dalil yang ada, fi salatihi, di dalam salatnya, maka dijelaskan oleh para ulama, kemungkinan daripada lafal fi salatihi, ini bisa saja di waktu salatnya, yaitu di waktu sujud dan juga di waktu tahiyat akhir, ya sebelum salam, atau bisa juga kemudian setelah sholatnya. Ya, maka kalau memang lafalnya sifatnya umum, ya dan bisa dibawa kepada lafal yang umum tersebut, maka ya bisa mencakup seluruhnya. Ya artinya ini juga mencakup doa pada saat pada saat sujud, pada saat di dalam sholatnya atau kemudian setelah sholatnya. Sehingga tetap dianjurkan bagi orang yang hendak berdoa di dalam sujudnya, ya untuk kemudian lebih dulu bertahmid dan juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, baru kemudian Baru kemudian dia berdoa. Baru kemudian dia berdoa. Ya. Akan lebih mudah kalau kemudian kita baca doanya di mana? Di sebelum salam. Karena sebelum salam itu kita sudah Kita sudah memuji Allah, at-tahiyatu lillah, wassalawatu wattayyibat. Ya, baru kemudian itu kita bersalawat kepada Nabi kan? Assalamu alayka ayyuhan nabi, atau assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Maka kalau yang di sebelum salam itu kita nggak perlu lagi ya bertahmid kemudian bersalat kepada Nabi, langsung kemudian baca doanya saja. Begitu selesai kelar dari bacaan tasyahud,
kemudian ya baca berlindung dari 4 hal, ya silahkan untuk kemudian perbanyak doa setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bolehkah ketika kita bersedekah meniatkan juga sebagai tawassul amal soleh untuk terhindar dari bahaya, terhindar dari bala. Nah, ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, bahwasanya bersedekah itu memiliki keutamaan yang banyak sekali. Ya, di samping Allah menjanjikan ya orang yang bersedekah itu mendapatkan pahala 700 kali lipat. Di samping itu sedekah juga merupakan salah satu sebab terhindarnya seseorang dari siksa api neraka. Ya, terhindarnya seseorang dari siksa api neraka. Sebagaimana pesan Nabi kepada para wanita, pesan khusus yang beliau sampaikan setelah sholat Id kepada para wanita, beliau katakan tasaddaqna, hendaklah kalian memperbanyak sedekah. Kenapa? Fa inni uridukunna ya min aktsari ahlin nar, karena aku diperlihatkan kepadaku kalian adalah penghuni terbesar dari neraka jahanam. Kata para ulama, ya, hadis ini menjadi dalil bahwasanya sedekah itu bisa menghindarkan seseorang dari siksa api neraka. Dan dipertegas lagi dengan sabda Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Peliharalah diri kalian dari siksa api neraka walaupun bersedekah dengan ya sepotong biji kurma. Kemudian juga di antara keutamaan bersedekah yang lainnya adalah bisa menghindarkan seseorang dari mara bahaya. Ya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya inna shadaqata sirri ya tadfa'u saya lupa teks hadisnya. Sesungguhnya sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu bisa ya menghindarkan seseorang dari bara bahaya, menghindarkan seseorang juga dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mau dia niatkan seperti itu atau tidak? Kalaupun dia tidak niatkan, dia memang ikhlas ya, niatnya sedekah karena Allah Jalla wa ala, maka dia akan meraih segala keutamaan yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya terkait tentang keutamaan sedekah. Wallahu a'lam. Baik, tidak ada lagi? Ya, cukup sampai di sini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala a'lam bishawab. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.